Jadi pada saat itu saya masuk ke hotel, ke ruangan sudah ada pasangan suami istri ini. Nah lalu suaminya bilang, yaudah silakan sama ibu kita main berlima di ruangan itu berlima. Berlima. Iya. Nah, Mereka suami istri dan dia booking 3 laki-laki. Diaduin lah kita semua di situ. Pokoknya itu acak adul ya kali ya. Gimana ya? Udah nggak ngerti ya. Ini 5 bayangin aja. Kita nggak punya harga diri ketika kita sudah bekerja gitu. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, program yang semakin Luar bercahaya. biasa. Luar biasa. Hari ini Bang, kita sudah kedatangan tamu spesial. Wow. Seorang mantan gigolo yang melayani pasutri sampai ke Asia. Dan sekarang sudah ada bersama kita dengan Mas Anto. Jadi bisa ceritakan sedikit Mas Anto. Pergaulan buruk yang saya alami yaitu saya masuk ke dalam cowok bayaran yang disebut mungkin orang Indonesia itu lebih mengenal dengan sebutan gigolo. Waktu itu karena ekonomi keluarga yang merosot ya. Jadi saya ambil tindakan untuk saya harus mencari pekerjaan. Dan pada saat itu ada teman yang mengenalkan dengan pekerjaan tersebut. Dan saya langsung meresponi, sekalipun saya waktu itu belum pernah. Dan pada saat itu saya dikasih tamu dan saya nggak mengerti apa yang saya harus lakukan. Waktu itu pertama kali ketemunya sama Laki-laki. laki-laki. Pada saat itu saya sudah ada di dalam ruangan dan saya menunggu tamu itu datang ke dalam ruangan. Pada saat itu masih tetap rasa takut. Karena ini saya harus melayani laki-laki. Saya nggak tahu teman saya itu memang kasih minuman dan mungkin minuman itu untuk merangsang. Jadi pada saat itu tamu masuk, kita ngobrol sebentar, ya udah kita langsung start untuk bekerja. Pikiran saya cuman untuk uang-uang aja pada saat itu. Masuk kamar, pertama kali melakukan apa yang dirasain Mas? Rasa takut tapi saya harus melakukan. Setelah melakukan? Tetap ada rasa bersalah. Tapi ketika dilihat uang? Tetap merasa bersalah terhadap orang tua ya. Oh. Itu yang saya rasakan selama saya melakukan pekerjaan itu. Rasa bersalah kenapa saya jadi begini? Iya. Hanya karena emosi saya harus mendapatkan uang. Pasti kan seorang ayah dan ibu pasti mengecewa itu. Pasti. Dia membesarkan bukan untuk ini ya. Iya. Kalau di sedikit aja Mas Muslim, itu berapa sih kira-kira waktu itu dapat? Waktu bayaran itu sih masih murah karena saya masih melakukan tuh di Jakarta sekitar 700 sampai 1 juta. Akhirnya bagaimana Mas Anto tuh menjadikan itu sebagai profesi? Pekerjaan. Saya merasa ya udah biasa aja, ketemu tamu, janji sama tamu, di dalam kamar menyelesaikan, dapat uang, udah jadi saya terbiasa. Jadi saya terbiasa melakukan itu tanpa rasa ya. Itu sekitar 10 kali saya terima laki-laki baru dia menawarkan kepada suami istri. Wow, menarik nih. Gimana? Suami istri pasutri. Itu di Indonesia atau di luar negeri? Awalnya juga di Jakarta. Pertama kali saya terima Pak Sutri, jelas-jelas saya pasti takut. Saya takut ada pengecekan di dalam hotel. Jadi pada saat itu saya masuk ke hotel, ke ruangan sudah ada pasangan suami istri ini. Nah lalu suaminya bilang, yaudah silakan sama ibu. Jadi suaminya itu duduk di bawah kasur. Oke. Jadi Penonton. saya sudah di kasur sama istrinya. Jadi ketika saya sudah melakukan hal tersebut bersama istrinya sudah kelar, barulah suaminya itu. Berapa bayaran terbesar yang Mas Wah, Anto pernah dapat? ini. Pada itu ini cukup lumayan. Waktu pada saat itu masih itu juga ya. Itu udah masuk sekitar 1,5 sampai 2 juta. Pasutri nih. Iya. Karena 2 orang. Apa yang Mas Anto, dalam hati Mas Anto tuh bekerja sebagai pekerja seks itu gimana sih? Tentang bagaimana orang di luar yang tidak mengerti seperti apa dunia malam. Sebenarnya hampir rata-rata yang dibayar itu yang dibayar dan yang menjadi korbannya itu sebenarnya mungkin gigolo atau cewek-cewek dunia malam itu hampir rata-rata 90% hatinya menolak pada dasarnya. Cuman memang karena sudah pekerjaannya yang harus dilakukan sedemikian, jadi mau tidak mau hanya pandang satu lagi, kembali lagi yaitu kembali kepada pembayarannya. Tapi apa Mas titik terendah yang pernah dirasain? Sehancur apa waktu maksudnya merenung,
merasa jijik dengan badan atau seperti apa? Saya secara pribadi pada saat saya melakukan hubungan tersebut. Jadi merasa badan saya disentuh aja tuh udah merasa ilfilnya tuh luar biasa. Pernah di titik itu? Pernah, sering sekali. Sering. Bukan sedih lagi ya. Cuma kan kita nggak bisa menangis. Yang tidak bisa. Karena memang tuntutannya. Iya, itu tuntutan. Itu kita udah tahu pekerjaan itu seperti itu. Ya, resiko. Pada saat sakit pun kita harus menerima. Sakit maksudnya? Sakit badan kita lagi drop. Oh. Kalau kita nggak terima, kita nggak bisa bayar tempat tinggal. Kita nggak bisa makan, kita nggak bisa bayar keperluan. Jadi pada saat sakit saya pun sudah pernah. Tetap harus bekerja. Kalau nggak bekerja 1 minggu, Makan apa? Gitu. nah itu dia. Kita harus bayar kos-kosan pada saat itu. Nah, karakter tamu kan berbeda-beda. Iya. Memang Bapak ingin mendalami ya. hubungan seks itu setiap orang saya bilang memang sangat berbeda. Ada yang seksnya udah menurut saya tuh keterlaluan ya. Ada yang berbeda, ada yang normal, ada yang biasa, dan bahkan ada yang lebih unik. Iya. Nah, gimana rasanya ketika Anda melakukan hubungan itu dan tidak dihargain? Buat kita dunia malam, diri kita memang sudah tidak berharga. Jadi maupun orang bicara tentang harga diri, kita nggak punya harga diri ketika kita sudah bekerja gitu. Tapi dari kita bekerja itu banyak yang kita bisa tolong, yaitu tentang perekonomian mungkin keluarga. Tapi hampir rata-rata bekerja malam untuk keluarga. Oke. Karena tuntutan kehidupan. Mas Anto setelah di Jakarta kiprahnya naik ke Asia. Tek. Nah, coba ceritain. Kembali lagi ini tentang pergaulan ya. Saya percaya diri aja. Saya percaya diri dan tetap agensi ini tidak percaya. Akhirnya dibawalah saya pertama ke Malaysia. Dan di situ omset saya meledak daripada anak yang kualitas. Itu gimana bisa sampai tertarik? Apa mungkin pakai susuk atau gimana? Atau Yang pasti seperti apa? dunia malam itu udah hal biasa ya. Untuk pakai kayak penglaris susuk atau ilmu-ilmu itu tuh udah biasa. Itu pasti. Mas Anto susuknya udah berapa banyak waktu itu? Sejak dari awal sampai dengan terakhir. Itu total sekitar 30 sampai 36. Susuk. Iya, tapi itu beda-beda Iya, event iya, ya. iya. berarti itu bukan susuk, Mas. Susuk kan pakai S. Banyak. Susuk. Di mana aja Mas taruhnya? Iya, Mas. Saya lebih banyak di muka dan terakhir saya taruh di pun ini. Kenapa di pundak? Saya nggak mengerti ya pada saat itu orang pintar itu bilang ya udah biar tambah menarik aja. Jadi yang terakhir itu sekitar 4 atau 6 terakhir di pundak. Makanya Mas Anto sampai ke Malaysia terus kemana lagi Mas Anto? Sempat ke Singapura. Singapura. Nah, bagaimana perbedaan tamu-tamu Jakarta dengan tamu-tamu yang dari luar sana? Yang pasti 90% berbeda. Coba cerita. 90%. Kalau tamu di luar itu dia kadang tidak terlalu banyak menuntut, ya. Yang pikir kita profesional saja, dia oke-oke aja. Nah, ada nggak pasutri yang paling gila melakukannya ketika di luar? Ada di Coba orang, boleh gimana? ada salah satu orang Kanada pada saat itu. Jadi kita main berlima di ruangan itu berlima. Berlima. Iya. Nah, siapanya nih? Mereka suami istri dan dia booking 3 laki-laki. Diaduinlah kita semua di situ. Pokoknya itu acak adul ya kali ya. Gimana ya? Udah nggak ngerit dia. Yang 5 bayangin aja. Dalam situasi seperti itu, ya uangnya memang kita nikmatin. Terus pernah berpikir nggak sampai kapan ya saya kayak gini? Itu sering terjadi dalam hidup saya ya. Untuk teman-teman saya tidak tahu. Itu sering. Sampai akhirnya saya punya planning, ya udah deh tahun ini stop. Apapun yang terjadi tahun ini stop. Tapi jatuh lagi. Enggak, benar Tuhan jama itu. Setelah berapa tahun? Setelah 6 tahun lebih. Mungkin saya udah merasa di titik paling minus banget. Apa yang membuat Mas Anto berkata saya sudah sampai di titik paling minus? Jadi saya udah merasa capek ya. Harus ngelainin hal ini setiap hari, setiap saya pergi, setiap saat deh. Setiap ada bookingan pasti saya harus pergi. Setiap bookingan saya harus Padahal pergi. kondisi lagi nggak Iya, mood mau mungkin. kondisi lagi baik nggak baik ya kita harus profesional. Kalau kita nggak profesional kita nggak akan dikasih lagi. Di situ Mas Anto Di situ, merasa sedih. situ saya merasa kayak wah bener-bener ini hidup itu jadi apa itu. Sebenarnya saya ada di dunia itu untuk jadi apa?
Apa untuk jadi seperti pekerja ini sampai Tuhan panggil? Sekarang di titik ada uang, ada yang pelihara, tapi tetap merasa jenuh itu. Iya, saya udah di titik itu. Saya sudah di titik orang ada yang kasih, bahkan bukan nominal yang kecil, udah sampai MM-an orang Romania itu. MM-an? Iya. Ngasih? Mau ngasih ya, kalau saya setuju dengan Menikah? Maunya dia gitu. Iya benar. Sampai udah kata bukan ratusan lagi. Diajak menikah? Iya. Oh. Tapi saya nggak bisa. Pria dia kan. Iya, saya nggak bisa. Kenapa? Buat saya, iya itu saya juga nggak mengerti pada saat itu ya. Saya belum mengerti. Saya cuma bilang ya udahlah, udah capek gitu. Mau sampai kapanpun duit ada juga nggak happy. Saya waktu itu nggak mengerti firman Tuhan, saya nggak mengerti Yesus itu siapa. Yang saya tahu dia cuma Tuhan saja, Tuhan yang saya percaya. Jadi mungkin dari saya udah kerja loh, masih kerja tapi saya udah percaya Yesus. Oh. Hah? Saya percaya Yesus ketika saya kerja sudah 3 tahun. Ceritanya gimana? Saya hanya percaya aja, karena memang saya nyari jati diri. Jati diri saya dilahirkan di dunia ini itu sebagai apa? Oke, bahwa setiap manusia dilahirkan ada rancangan yang indah. Iya, cuma 2 tapi. Oke. Laki-laki dan perempuan. Karena kenapa saya ada di zona itu? Dan hampir saja saya tertarik dengan zona itu. Karena kenapa tertarik? Setiap hari saya loh. Iya. Yang lagi-lagi ketemu sama kayak begitu melakukan kayak gitu Iya. lagi. Jadi ya udah jadi keterbiasaan, pergaulannya menarik. Di situ saya mencari jati diri saya itu sebenarnya siapa. Walaupun saya sadar waktu sebelum saya juga sudah punya pacar. Dan saya harus putus dan ya udah saya menutup rasa keinginan saya terhadap perempuan pada saat itu. Selama 3 tahun terakhir itu kan saya udah mulai ibadah ke gereja setiap habis pulang kerja, bayangin. Dari luar pulang ke Jakarta cari gereja hari Minggu. Mungkin dari situ pembentukan pribadi saya terhadap Tuhan. Saya cuma punya teman yang percaya Yesus dan dia ajakin ke gereja bareng. Oh, ada teman yang ngajak ke gereja. Iya, cuma dia yuk gereja bareng, bukan teman saya mengajak tapi kan saya sudah ada kepinginan dan saya sudah percaya kalau Yesus itu memang Tuhan saya. Akhirnya dia ajak gereja bareng, ya udah disitulah saya pembentukan. Saya mengaku dengan sahabat saya. Dia punya kenalan sama Tuhan, selalu saya didoakan selama 3 jam. Di situ sudah terlepas, tapi tetap yang namanya ikatan dosa selalu ada. Setelah itu dihilangkan, oke saya aman selama 1 bulan. Jatuh bangun lagi saya. Dalam prostitusi Dosa, itu. iya benar. Saya udah stop kerja itu dan saya nggak punya apa-apa, semuanya pergi, ya, semuanya pergi. Termasuk ini pikiran saya waktu itu dicuci, keluarga saya juga pergi, nggak mau, iya menolak. Jadi ya udah di situ saya berpikiran ya udahlah Tuhan udah mati aja. Sempet saya udah minum obat segala macam pun tetap nggak mati. Wow. Finalnya itu di 2018 pertengahan. Melepaskan. Iya, memutuskannya. Karena udah capek. Karena udah nggak berdaya. Daripada saya mati sia-sia dengan pekerjaan seperti itu, kan saya udah tahu semua teman saya itu jahat. Jadi disitulah saya udah memutuskan, oke, cukup. Percaya kepada Yesus, yang awalnya saya cuma percaya kepada Yesus. Tapi dari saya percaya Yesus, kuasanya itu yang menjaga saya dari orang-orang jahat, dari pekerjaan itu yang mengubah saya sampai pada di titik pengubahan hidup. Pengubahan hidup, melepaskan yang itu butuh perjuangan. Dan dia tidak pernah meninggalkan. Saat saya melakukan dengan tamu-tamu, dia melihat dengan matanya. Mungkin dia hancur. Mungkin Yesus itu nggak bisa berkata apa-apa. Dia hanya lihat saya sebagai anaknya yang dikasihi. Saya selalu berpikir gitu. Waktu saya berhubungan, bayangkan loh, ini berhubungan bukan dengan yang Tuhan izinkan loh. Tetapi ini berhubungan dengan perbedaan yang sangat menentang. Bagaimana rasa hancurnya Yesus. Bisa saja dia meninggalkan saya. Tapi dia tidak meninggalkan saya. Dia memberikan saya kekuatan sampai saya memutuskan untuk stop. Dia menyambut saya dengan dengan dosa-dosa saya. Dahsyat ya Tuhan. Dan memeluk. Iya. Datang sisi yang kedua, datang mimpi saya. Dia berkata begini. Anakku laki-laki, aku mengasihi kamu. Anakku laki. Iya, itu mimpi yang kedua. Dia menggendong anak. Saya tidak tahu itu siapa.
Dia menggendong anak lalu dia bilang, anakku, kamu anakku laki-laki, aku mengasihi kamu. Di situ iman saya jadi tumbuh mungkin. Jadi saya percaya bahwa itu Yesus. Saya melihat gak mudah hidup Mas Anto. Gak mudah untuk mempertahankan iman. Gak mudah untuk tetap berjalan pada komitmen. Menjaga kekudusan. Menjaga hidup benar. Kenapa Mas Anto mau tetap melakukan itu? Secara pribadi saya sebenarnya nggak mau. Sebagai manusia saya nggak mau. Saya sudah happy kok dengan pekerjaan itu. Ya dapat uang, ya kan, dapat orang yang mau membayarkan saya setiap hari keperluan saya. Saya nggak mau. Apa yang Karena didapat? mereka. Iya, saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak dapat apa-apa karena saya percaya Yesus. Tetapi ya dengan materi saya nggak dapat. Tapi Tuhan sampai hari ini menyelamatkan saya. Damai. Lebih. Keselamatan hidup kekal kali ya. Lebih. Yang mereka nggak punya. Tapi saya punya. Yang mereka nggak bisa menerima saya. Tapi Tuhan menerima. Karena pada saat itu saya hanya punya Yesus ya. Yesus yang melihat saya bekerja seperti itu. Saya ada di dalam ruangan yang bagus, hotel yang bagus. Orang mungkin nggak bisa melihat saya dengan posisi saya tidak berpakaian. Tetapi di situ Yesus berdiri tegak. Melihat saya. Bagaimana saya melukai hati Yesus loh. Tapi kok Yesus setia ya. Itu. Materi saya memang nggak dapat menerima Yesus. Tetapi pada saat itu dia setia. Dia setia sama saya. Luar biasa sekali Tuhan memilih Mas Anto. Karena kita percaya bahwa setiap kita dipilih Yesus gitu. Apa yang dilakukan Cahaya Bagi Negeri di daerah-daerah dengan School of Life. Iya, yuk kita saksikan. Kita lihat. Halo, perkenalkan nama saya Fitri. Saya umurnya 10 dan saya kelas 5. Cita-cita saya mau menjadi polwan. Sejak usia 2 tahun, Fitri harus hidup terpisah dengan kedua orang tuanya dan dibesarkan oleh kakek neneknya. Fitri mengaku ia sering merasa kesepian dan cukup tertutup untuk bergaul dengan teman-temannya. Saya dulu pendiam dan pemalu karena dulu saya agak ragu-ragu untuk mau berteman sama teman-teman saya. Ya cuma katanya gurunya itu anaknya pendiam. Kalau belajar itu dia itu kadang ya agak malas, kadang ya gimana, nanti kamu kalau nggak belajar kan nenek kan sudah tua, nggak bisa pengalamannya juga berkurang gitu. Hingga suatu hari Ibu Wartini, Nenek Fitri, mendengar tentang School of Life, sanggar belajar yang didukung oleh Cahaya Bagi Negeri di GBI Rock Madiun. Fitri pun mulai rutin mengikuti kegiatan School of Life. Fitri bercerita, di sana ia sangat terkesan dengan salah satu pelajaran dari kisah Yusuf, animasi Superbook. Waktu itu pas di sekolah saya pernah didorong sama teman saya. Lalu saya jatuh, tapi saya masih memaafkan karena saya teringat dengan kisah Alkitab tentang Yusuf. Di School of Life, Fitri menemukan teman-teman yang mengasihinya. Ia mengaku bahwa ia tidak lagi merasa malu dengan teman-temannya. Saya berdoa kepada Tuhan untuk saya tidak pemalu lagi dan percaya diri untuk mengenal teman-teman. Saya bersyukur karena nenek sama kakek masih memberikan saya kecukupan untuk sekolah. Terima kasih untuk guru-guru Sol yang sudah mengajar saya sampai sekarang ini. Semoga guru-guru Sol masih sabar untuk mengajari saya. Kisah Fitri adalah bukti bahwa hati yang dipenuhi dengan rasa syukur dan kepercayaan kepada Tuhan mampu mengubah kehidupan. Dengan bimbingan yang tepat, Fitri kini hidup dengan lebih bahagia dan penuh pengharapan. Buat pemirsa, School of Life ini dirancang untuk memuridkan anak-anak. Agar anak-anak ini bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Di Cahaya Bagi Negeri ini ada namanya layanan doa Sahabat 24. Nah, ada ibu siapa yang pertama? Ibu Dorcas. Nah, Ibu Dorcas gimana? Jadi Ibu Dorcas dia mengalami KDRT.
Dan juga dia merasa suaminya tidak menyayangi dia. Ada juga yang namanya cahaya ya. Cahaya. Cahaya ini minta didoakan agar lepas dari segala kutuk yang mengikat dia dan keluarganya. Iya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Hanya kasih-Mu yang memperkuat kami. Hanya kasih-Mu yang selalu memberikan kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Dorcas ya Bapak. Mungkin Kau lebih mengerti tentang kejadian Ibu Dorcas di dalam rumah tangganya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan Ibu Dorcas mendapat kekuatan ilahi daripada Engkau. Dan Ibu Dorcas mendapat kemampuan untuk menjalankan setiap kehidupannya bersama suaminya ya Bapak. Biarkan suaminya mengasihi Ibu Dorcas dengan segenap hatinya ya Tuhan. Dan biarkan rumah tangga Ibu Dorcas ini dipulihkan secara ilahi. Pertolongan daripada surga tercurah untuk Ibu Dorcas dimanapun berada ya Bapak. Engkau jamah kehidupan suaminya ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Cahaya di dalam setiap kehidupannya. Mungkin Cahaya memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Dia mungkin saat ini banyak kuasa-kuasa gelap yang mengikat setiap kehidupannya ya Tuhan. Engkau sanggup melepaskan hamba-Mu. Hamba yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Cahaya dapat dipulihkan. Kuasa gelap yang mengikat setiap kehidupan Cahaya dipatahkan oleh bilur-bilurnya. Dipatahkan oleh kuasa daripada Yesus. Dan Cahaya sekarang telah dipulihkan oleh Tuhan. Terimalah berkat kemenangan untuk Cahaya. Bahkan setiap kehidupannya ya Tuhan dipulihkan secara ilahi di dalam nama Yesus. Keluarga besarnya juga diberkati. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Segala kemuliaan, keagungan hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih buat Mas Anto. Terima kasih Mas Anto. Telah sharing ya. Sharing di Cahaya Bagi Negeri. kesaksian dengan kisah hidupnya. Ya, buat pemirsa yang mungkin sedang merasakan rasa kemarahan ataupun dendam atau sedang tidak berdaya karena berbagai hal dalam hidup ini mungkin yang menyiksa Anda dan Anda tidak tahu harus berbuat apa, hubungi layanan doa Sahabat Dompat. Ada teman-teman, ada sahabat-sahabat yang siap berdoa untuk Anda. Dan percayalah, setiap doa yang Anda sampaikan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan pertolongan buat hidup kita. Amin, luar biasa. Dan buat teman-teman juga yang pastinya menyaksikan ini dan merasa diberkati dengan kisah dari Pak Anton, jangan lupa untuk share, bagikan kisah ini supaya makin banyak orang diberkati, makin banyak orang-orang juga yang merasakan lepas dari segala belenggu ya. Belenggu. Karena ada komen-komen juga dong. Komen-komennya pasti. Jadi tinggalkanlah komen-komen yang sangat memberkati, yang menguatkan, yang menginspirasi supaya makin banyak juga orang-orang yang mensupport. Karena komentar-komentar kalian yang menginspirasi itulah bagian dari mensupport kita. Wow, luar biasa sekali. Wow. Ya, terima kasih buat pemirsa yang terus menyaksikan acara Cahaya Bagi Negeri ini. Saya Charlie. Saya Remonski. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Bless you. God bless you.